Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Halo, what's up gengs? Jua. Suara gue jelas gak? Kalau jelas silahkan diberikan jempol. Mudah-mudahan kedengeran. Ini pertama kali gue live pakai akun orang, so agak penyesuaiannya agak membingungkan, tapi it's okay. Thank you buat kesempatannya, kehormatan dari kemarin melayani di beberapa permata. Ya, yang paling dekat rumah di sini di daerah UKI, terus kemarin yang di Cibubur, dan hari ini buat teman-teman di Tanjung Priok. Thank you banget buat kepercayaannya. Kita langsung ke pembacaan kita di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ya, ini tema yang menarik, kaya dalam kemurahan, karena kalau orang dengar kata kaya biasanya identiknya sama duit, sama sesuatu yang materialisme dunia ini. Ya, tapi kaya menurut Tuhan sangat berbeda. Ya, bicara tentang kemurahan. Ya, buat apa kaya kalau pelit? Lu bisa punya seluruh dunia, tapi kalau lu mikirin diri lu sendiri dan lu pelit, lu nggak kaya sama sekali di pemandangan Tuhan. Dan kita akan lihat ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ya, ini buat gue tema yang cukup relevan buat sekarang, karena sekarang adalah momen dimana kita diuji keimanan kepada Tuhan, dimana kita juga lagi bukan hanya minim pemasukan, bahkan gak ada pemasukan, tapi kita belajar untuk memberi dari kekurangan kita. Ya, menunjukkan bahwa kita kepada dunia, bahwa harta kita yang terbesar dalam hidup ini bukan kepemilikan, bukan harta duniawi, tapi Kristus dan iman kita kepadanya. Oke, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus bilang, saya lagi mau ceritain tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus nulis ini kepada jemaat di mana? Korintus, tepat sekali. Ya, Korintus terkenal sebagai jemaat yang karunia rohnya paling banyak. Ya, kalau bisa pakai bahasa Indonesia tuh sakti-sakti banget kayaknya orangnya. Yang ngeroh-ngeroh banget, tapi kehidupan moralnya paling bejat. Jadi 2 surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dua-duanya bernada peringatan. Bernadanya kalau bisa dibilang, kalau anak zaman now bilang nadanya kayak ngomel-ngomel. Tapi gue nggak mau ngomel-ngomel, malam ini gue coba pengen lihat bahwa Paulus lagi ngomelin di sini jemaat di Korintus. Dia langsung bandingin dengan jemaat di Makedonia. Di Makedonia, Paulus mengatakan bahwa jemaat ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, kenapa? Maksudnya apa? Paulus jelasin di sini. Ya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Dia lagi cerita tentang jemaat di Makedonia. Ya, mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kita tahu Tuhan tidak mencobai, Yakobus 1. Ya, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, artinya di sini dicobai dengan berat artinya apa? Mengalami kesulitan hidup, ya, dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, ya, walaupun dalam berbagai penderitaan, walaupun kita lagi ngalamin semuanya nih, ngalamin seluruh dunia ngalamin pandemi ini, ya, tapi apa? Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, perhatiin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, mereka mengalami berbagai kesulitan hidup, penderitaan, ya, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, bukan cuma miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Orang-orang ini walaupun gak punya apa-apa, tapi hatinya murah hati semua. Ya, orang-orang yang dermawan, generous dalam kekurangan mereka, bukan hanya miskin, tapi sangat miskin. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami.
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka walaupun nggak punya banyak duit, tapi mereka sampai maksa, kami juga mau memberkati hamba-hamba Tuhan, kami mau mendukung pelayanan Tuhan. Ya, pelayanan Tuhan dimanapun berada, kami mau. Pelayanan orang-orang kudus kami mau ngedukung juga, kami mau ambil bagian, boleh dong, walaupun kami nggak punya banyak. Mereka sampai memaksa, mendesak di situ. Meminta dan mendesak. Karena mereka anggap untuk bisa memberi adalah sebuah kasih karunia. Adalah sebuah anugerah untuk bisa memberi, walaupun dalam kekurangan. Ya, Paulus lanjut lagi, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kami juga kaget, kami taunya mereka sangat miskin, tapi kok pemberiannya bisa segini banyak. Mereka luar biasa, ya, semangatnya untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ya, mengagumkan, mereka memberanikan diri mereka pertama-tama, mereka memberikan, oke? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Rasul Paulus sampai bilang kayak seorang mereka kayak abis itu udah nggak tahu makan apa lagi karena mereka memberikan diri mereka. Ya, karena Paulus tahu banget mereka sangat miskin. Jadi ketika mereka memberikan uang yang mengagetkan jumlahnya buat Paulus dan teman-teman pelayanan, ya mereka tahu, Paulus dan teman-teman pelayanan tahu bahwa orang-orang ini di Makedonia, jemaat Makedonia mempertaruhkan hidup mereka. Seperti mereka memberikan diri kepada Tuhan, mereka juga seperti memberikan diri mereka kepada kami untuk mendukung pelayanan kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu. Titus yang megang di Korintus. Ya. Kami mendesak Titus kepada kamu supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi di Korintus juga ada penggalangan dana untuk mendukung pelayanan yang disebut dengan pelayanan kasih. Ya, karena motivasinya harus kasih. Kita memberi juga motivasinya harus kasih. Kita melayani juga sama. Ya. Bukan biar diberkati, tapi karena telah diberkati. Ya, karena telah menerima segalanya. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena telah menerima segalanya, yaitu Yesus Kristus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya, mestinya. Coba lihat, perhatiin. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Oke, penggalangan dana udah dimulai, ayo segera diselesaikan. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, ya, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini, dalam hal memberi. Oke, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, atau ngancem-ngancem, lebih parah, nggak perlu, pendeta nggak perlu ngancem-ngancem jemaat biar jemaatnya nggak pelit dan berakhir di neraka. Oke, nggak perlu, jemaat mesti nggak perlu diancam. Siapapun nggak perlu diancam untuk memberi. Ya, orang-orang yang tahu terima kasih akan tahu terima kasih. Oke, orang-orang yang tahu terima kasih akan tahu terima kasih, akan selalu bisa memberi. Karena tahu terima kasih, bukan cuma suka nerima, nggak bisa memberi, itu nggak tahu terima kasih namanya. Ya. Perhatiin, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain. Oke, khususnya jemaat-jemaat di Makedonia tadi, untuk membantu. Ya, dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ya, seberapa sih lu benar-benar mengasihi Tuhan? Ya, terlihat dari seberapa besar, seberapa banyak lu mendukung pelayanan. Ya, mendukung pelayanan. Karena sampai sekarang kenapa gereja operasional semuanya masih pakai duit, belum bisa pakai doa. Jadi jangan heran kalau pendeta ngomongin duit melulu, karena yang paling sering ngomongin duit di Alkitab juga Yesus. Tapi bukan dalam bentuk yang mengiming-imingi atau dalam bentuk yang mengancam-ngancam, nggak perlu. Yesus justru memberi peringatan, hati-hati ya, terhadap kepemilikan ini, karena hidup kita nggak tergantung, hidup seorang nggak tergantung dari seberapa kaya dia, karena berapa orang bahkan menyimpang dari iman. Rasul Paulus pernah bilang di surat yang lain kepada Timotius, 1 Timotius 6. Karena memburu uang, berapa orang menyimpang dari iman, justru diberikan peringatan, jangan tertipu. Ini kekayaan bukan yang sejati. Kekayaan materi ini bukan yang sejati, karena kita datang nggak bawa apa-apa dan pulang juga nggak bawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Perhatiin. Aku mau menguji keikhlasan kamu, ya, dengan memberikan contoh jemaat-jemaat lain yang bahkan sangat miskin tapi masih tetap memberi. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, ya. Is your love true for God? Apakah kasihmu kepada Tuhan itu nyata dan benar atau cuma di mulut aja? Lanjut, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa iya, Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ingat, dia memberikan segalanya bagi kita. Ya, dan tentunya segalanya yang paling utama adalah dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya disalib bagi kita. Kasih karunia-Nya, dia telah memberikan segalanya. Apakah bukanlah sebuah respon yang sebanding kalau kita juga memberikan segalanya, seluruh keberadaan kita? Ya, termasuk duit kita juga. Bukan cuma waktu, bukan cuma pelayanan kita, tenaga kita, tapi juga uang, bahkan seluruh hidup kita. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan hidupnya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oleh karena pengorbanannya kita memperoleh segalanya, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Ya, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, kata Paulus, oke, ini penggalangan dananya udah dari setahun yang lalu, tapi sekarang apa? Selesaikan juga lah pelaksanaannya itu. Oke, jangan cuma dimulai tapi nggak bisa diselesaikan. Ayo dong kelarin. Ya, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Oke, ini bukan tentang memberi siapa yang lebih banyak, tapi memberikan berdasarkan keikhlasan dari apa yang dimiliki. Nggak perlu sampai minjem-minjem duit untuk memberikan ke pelayanan. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Itu namanya bahkan jadi batu sandungan kalau orang Kristen sampai ngutang. Ya, hanya untuk melayani Tuhan itu nggak mungkin. Ya, kita pasti akan diberikan kemampuan. Pasti. Lanjut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Ya, seringkali kita ketika memberi kita ngerasa kayak enak aja gue nyari duit, kenapa jadi gue yang dia enak banget dong? Enggak, ini bukan tentang biar orang lain dapat keringanan. Ya, tetapi supaya ada keseimbangan. Apa maksudnya? Jemaat mula-mula diwarnai dengan ini. Yang sekarang lagi kita alami sepanjang pandemi ini. Oke, semua pemasukan rata-rata nol. Nggak ada pemasukan, bahkan beberapa di PHK, berhenti dari pekerjaan. Ya, artinya apa? Sekarang yang punya tabungan lebih, support yang nggak punya apa-apa. This is the church. Ya, segala milik-milik bersama. Jadi nggak ada yang terlalu kaya dan nggak ada yang terlalu miskin. Karena yang lebih membagikan kepada yang kurang sehingga semuanya tercukupkan. Puji Tuhan. Perhatiin kata-kata ini. Supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Perhatiin. Seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Apa maksudnya? Karena ada kemurahan hati. Karena kaya dalam kemurahan hati, sehingga yang berpenghasilan banyak tahu bahwa ini nggak semuanya untuk saya makan. Ada benih yang mesti saya tabur, yang nggak semuanya mesti saya makan. Jadi ada yang mesti jadi berkat buat orang-orang. Saya diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan yang mengumpulkan sedikit juga sama, walaupun penghasilannya sedikit, bukan berarti saya nggak akan dicukupkan sama Tuhan dan nggak akan bisa jadi berkat buat sesama saya, buat gereja saya, buat persekutuan saya. Saya juga bisa mengambil bagian. Perhatiin kata-kata ini. Kita lanjut ke gini. Lukas 12 ada momen di mana tadi di depan gue udah bilang bahwa buat apa orang kaya, buat apa lu kaya, buat apa kita kaya kalau punya semuanya. Oke, secara materi kaya tapi kita nggak punya hati yang murah hati. Kita miskin dalam kemurahan. Ya, kita kaya dalam segala sesuatu tapi miskin dalam kemurahan. Kita miskin di hadapan Tuhan dalam artian dunia bisa anggap kita kaya dan hebat, tapi sorga geleng-geleng kepala ngeliat kayak ya ampun, yang orang nggak nyadar lagi dia miskin. Jadi pikir dia kaya karena dia punya banyak, tapi hatinya nggak kaya oleh kemurahan. Lukas 12 ayat 18 sampai 21 ada satu bagian yang menarik di mana ada orang yang nggak dicatat di situ dia punya keluarga atau enggak. Ya, tapi orang ini sukses banget, ya, salah satu orang yang pertaniannya kayaknya peternakannya itu sukses sehingga dia saking kayanya dia kebingungan. Satu malam dia bingung kayak, waduh, gue diberkati banget nih, gila gue kaya banget, gimana ya? Sampai gudang gue udah nggak muat nih buat nyimpen kekayaan gue. Oh ya, gue tahu, ya. Ini yang dia bilang di ayat 18 dari Lukas 12. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya.
Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, yang kaya menurut dunia, yang kaya bahkan di pemandangannya sendiri, tapi apa jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah? Ya, ada satu bagian video YouTube gue judulnya Stupid Rich. Ya, Stupid Rich. Dan itu bisa teman-teman cek di YouTube. Oke, ini bahas pas nih Lukas 12 yang tadi. Jadi lu bisa kaya, orang bisa kaya punya segalanya di dunia ini, tapi Tuhan ngelihatnya sebagai orang bodoh karena apa? Dia nggak kaya dalam kemurahan. Hatinya nggak murah hati, hatinya pelit, hatinya cuma mikir dirinya sendiri. Yang dia pikirin cuma ngumpulin buat dirinya sendiri. Ya. Bahkan nyari Tuhan juga sama, untuk lebih diberkati lagi. Ya, geng, sekali lagi nggak ada gunanya. Ya, kita itu diberkati, dengerin. Nggak ada gunanya lu kaya kalau nggak murah hati. Ya, kaya buat diri lo sendiri. Kita itu diberkati bukan untuk jadi kaya. Orang Kristen diberkati, anak Tuhan diberkatin untuk jadi berkat. Dan itu yang nggak boleh salah paham. Kalau nggak kita sama bodohnya, sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berpikir tentang berapa banyak lagi yang bisa gue punya. Ya, buat diri gue sendiri. Kenapa penting kita mesti kaya dalam kemurahan hati? Karena Lukas 6 ayat 36 ini pamungkas. Oke, ayat terakhir. This is our last verse. Kalau ada pertanyaan, gue nggak ngerti habis ini Q&A apa enggak. Oke. Lukas 6 ayat 36 bilang gini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gue ulang lagi, biar resep. Oke. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maksud ayatnya apa, Bang? Sederhana. Ya. Kalau Bapak lu murah hati, lu pelit, lu anak siapa coba? Ya, pertanyaan sederhana yang mesti bisa dijawab. Oke. Kalau Bapak lu murah hati, terus lu pelit, lu anak siapa? Itu mesti dijawab personal. Gue nggak kesini untuk menghakimi. Gue kesini untuk mengasihi. Ini tugas gue penyampai pesan Tuhan. Gue cuma bawain surat. Nggak boleh rubah isinya, cuma boleh bukain dan bacain. Dengan harapan isi hati Tuhan jatuh tepat di hati teman-teman semua, sehingga bisa mengubahkan hati kita yang pelit jadi murah hati. Ya, karena murah hati adalah, gue pernah ada khotbah di New Wine, kayaknya di YouTube juga ada di gereja gue, ya, NWIC, New Wine International Church, ada satu bagian judulnya Gospel Indicator. Generosity, kemurahan hati adalah indikasi dari Injil. Kayak tadi yang di 2 Korintus tadi kita baca. Ya, 2 Korintus tadi kita baca bahwa Paulus mengingatkan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kenapa diingetin Injil? Karena orang yang bersyukur pasti murah hati. Bersyukur bahasa Indonesianya tahu terima kasih. Pasti diwarnai dengan pemberian. Dan di momen-momen kayak gini, ada ujian iman untuk memberi bahkan ketika kita aja lagi nggak ada pemasukan. Ya, untuk berbagi. Dan seperti Paulus bilang, kita mendapat apa disebutnya? Tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Kita dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberi dari kekurangan kita. Diuji untuk belajar percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti pelihara saya. Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung di padang dikasih Tuhan, ya. Terlebih diriku dikasih Tuhan. Jangan sampai kita didapati khawatir, ya, karena apa? Kurang iman. Hai kamu yang kurang percaya, jangan sampai. Dan ini saatnya membuktikan kepercayaan kita, membuktikan ucapan rasa terima kasih kita dengan cara memberi. Ya, ucapan syukur yang paling berarti, gue pernah tulis quotes ini, gue akan tutup dengan ini. Ucapan syukur yang paling berarti bentuknya pemberian. Ya, dan biar rasa kasih kita kepada Tuhan kita buktikan dengan mengasihi sesama. Saatnya kita memperoleh kasih karunia ini untuk bisa memberi, bahkan dalam kekurangan kita. Memberi dengan hati yang bersyukur, karena kita kaya akan kemurahan. Kaya akan kemurahan, saatnya bersinar. Like diamonds, permata. Oke, shine bright like a diamonds. Alright, jangan cuma nama doang,
biar kita menghidupinya, kita bersinar. Pling, di tengah semua ini. Orang akan tahu bahwa lu juga lagi nggak ada pemasukan, tapi nggak menghalangi kita dari memberi karena kita kaya akan kemurahan. Oke. God bless, gang. Thank you. Ini gimana nih abis nih formatnya? Nah, ini PIC-nya. Coba komen. Atau join juga boleh lah. Ini kan juga IG kalian kan. Mana nih? Ada nggak moderator? Boleh jadi moderator dadakan. Silakan join. Request to be in your life. Ivan Tarigan ya? Bener ya? Bener nggak nih? Tada. Halo. Aduh. Ini kah moderatornya? Mana mukanya? Gak ada. Pan. Ayo, ada moderatornya dong biar lebih asik. Jadi bantuin gue bacain pertanyaan. Sama diarahin juga waktunya, gue nggak bisa lihat jam soalnya di sini. 19.38. Kita punya sampai jam 20. Berapa menit lagi? Ayo. Silakan. Yohana boleh masuk juga sebagai ini aja moderator, yo. Yohana Harapenta. Gimana bacanya? Ya, bisa masuk kayaknya. Bisa jadi moderator, bisa bantuin bacain pertanyaan dari teman-teman. Atau at least kalau ada pertanyaan sendiri juga bisa dimulai dari, kayaknya biasanya suka mesti dipancing kayak lele. Alright. Yuk, masuk jadi moderator aja tuh, Yohana boleh. Atau siapa, Ira Gitan. Oke. Yuk, bantuin gue baca, biar enak baca jawabnya. Kadang kita suka merasa berdosa dan belum punya hidup yang benar, dan itu jadi pembatas untuk bisa memberkati. Maksudnya nggak ngerti. Semua orang berdosa dan kita diampuni. Ingat, kita pendosa yang diampuni. Ya, belum bertobat bukan artinya nggak bisa jadi berkat. Mungkin cara bertobat paling sederhana adalah mulai jadi berkat, mulai nggak pelit dan mulai memberkati. Karena dosa paling terhormat manusia itu pelit. Berapa orang tuh nggak terima dibilang pelit, mereka ngakunya hemat. Padahal hemat sama pelit sama aja kan. Sama-sama gampang masuk, susah keluar. Sama-sama nggak tahu terima kasih, cuma suka terima, nggak bisa ngasih. Ya, pelit itu salah satu dosa yang paling tersembunyi dan paling selalu ditoleransi dengan alasan hemat, bijaksana, dan whatnot. Oke, jadi kita suka merasa berdosa, ya itulah gunanya kita tahu pengorbanan Kristus kan. Kita tahu dosa kita diampuni. Dan itu yang membuat kita jadi tahu diri. Kita bersyukur justru, bukan cuma itu doang. Kita tahu kita nggak layak mendapatkan keselamatan, tapi kita dikasihi, kita diampuni, kita dibenarkan, kita disucikan, kita bahkan diberkati. Dan oleh karena itu kita bisa memberi. Ya, sekali lagi ini gospel indikator dari Injil. Kemurahan hati adalah indikator dari Injil. Yang memenuhi hati kita adalah ucapan syukur karena pengorbanan Kristus. Ya, bukan tuduhan karena dosa. Oke, jadi kalau ada yang berdosa, ya jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadikan pengorbanan Kristus sebagai motivasi, kekuatan. Ya, kasih karunia-Nya jadi kekuatan untuk keluar dari lingkaran setan itu. Karena ketika Yesus disalibkan, pengorbanan Kristus, maut dikalahkan, rantai dosa itu telah dipatahkan, dan kita jadi orang-orang yang merdeka. Sehingga kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur dan kaya dalam kemurahan yang akan termanifestasi dalam memberi. Itu. Oke, siapa lagi? Silakan. Diam-diam aja nih. Come on, geng. Kalau nggak ada, moderator bisa ambil alih, gue log out. Let's go. Kalau nggak ada, gue berdoa, tutup ini, walaupun masih berapa menit. Biar kalian bisa login lagi dan mungkin bisa lanjut nyanyi atau apa, gue nggak ngerti. Gimana? Yes, sangat setuju. Yuk, ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada, gue log out, kalian bisa login lagi, sehingga ada berapa menit untuk kalian lanjutin ya fellowship-nya, ibadahnya, permatanya bisa dilanjutin lagi. Ya, ada lagi nggak? Let's go.
Mana tuh? Ketika saya mencoba berbuat baik, tapi orang selalu mengatakan, pasti ada maunya. Bodoh amat, biarin aja. Tunjukin lo nggak ada maunya. Ya, jangan sampai perkataan orang membuat kita berhenti memberi, karena kita lebih mikirin perkataan orang. Ingat, kita nggak akan dihakimi oleh mereka di pengadilan terakhir. Yang menghakimi kita di pengadilan terakhir itu Tuhan. Dan biar memberi ini adalah urusan kita sama Tuhan. Ya, jadi apa kata orang nggak bisa berhenti, membuat kita berhenti. Bahas perpuluhan, kenapa emang? Emang di GBKP harus perpuluhan. Karena yang gue tahu, biasanya cuma di gereja, biasanya karismatik yang harus perpuluhan. Gue nggak ngerti. Berapa gereja soalnya nggak harus. Ya nggak harus. Jadi kayak nggak ada gunanya kalau bahas di sini. Takutnya beda persepsi. FYI kalau gue sih ngasih perpuluhan karena Yesus yang suruh. So di Matius 23 cukup sederhana. Yesus bilang yang satu harus dilakukan. Perpuluhan harus dilakukan, yang satu tidak boleh diabaikan. Ya, kasih dan kepedulian. Ya, jadi kalau Yesus bilang harus dilakukan, I stick with Jesus, right? Kalau Yesus bilang itu harus, then I give it. Saya masih kasih perpuluhan ke gereja saya. I love them, it's my home. Apapun yang saya berikan kepada rumah saya itu pasti buat saya sendiri juga, buat kebaikan bersama. Ya, dan itu melatih diri untuk terus bermurah hati, kaya dalam kemurahan, walaupun nggak terlalu banyak punya, seringkali punya banyak kebutuhan, ya kekurangan di sana sini, tapi belajar untuk setia, untuk menunjukkan bahwa I love you Lord, I love you this much, I believe in you, I trust in you, I trust my life, my all to you. Oke, lanjut. Mana tadi? Perpuluhan harus gereja atau tadi yang kayak gue bilang, ya lu diberkatinya di mana, lu kasihnya ke situ. Kalau di luar dari itu, kalau gue sebutnya sebagai persembahan yang lain-lain. So perpuluhan itu wajib kalau gue, karena Yesus bilang harus. Jadi gue taruh 10 dulu di gereja, di rumah perbendaharaan seperti Maleakhi tulis. Dan abis itu sisanya dari 90, baru kalau gue mau memberkati orang, mau bantuin orang, ya mau dukung pelayanan, dari 90% itu baru gue potong lagi. Ya, dan itu penting banget karena pelit itu tidak semudah itu disingkirkannya. Kita punya kecenderungan untuk egois, mikir diri kita sendiri, tapi Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup dan mati untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. 2 Korintus 5:15. Roh pelit harus ditengking, enggak ada roh pelit. Itu emang lu nya aja pelit, cuma nyalain roh. Nggak ada yang merasuki lo kalau lo pelit. Itu emang lo belum menyadari aja lo anak siapa. Ya, kalau kita menyadari bahwa kita anak dari Bapa yang murah hati, kita akan berdoa. Kalau kita lagi pelit, kita akan terus berdoa, Tuhan, bangkitkan kemiripan antara kita. If you are truly my father, jika engkau benar ayahku dan I am your son or daughter, kami anak-anakmu, bangkitkan kemiripan itu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Moderator gimana? Kalau emang nggak ada, adanya gini-gini doang nih. Gini-gini tuh maksudnya apa? Udah gitu ya. Time is up kah? Gini nggak ada tanda gini gitu atau? Gini. Ayo, ada lagi nggak? Nggak ada lagi nih? Yakin? Mana nih? Ini moderator bilang kalau udah nggak ada lagi. Siapa tadi moderator? Tadi ada yang ngasih judul di situ. Natalina. Gimana? Perbedaan pelit sama bijak tadi beda jauh. Ya, beda jauh kok. Sebenarnya bijak itu jangan gini, jangan sampai kita minjem untuk ngebantu orang, itu udah nggak bijak. Kayak di film Ahok tuh, misal bapaknya itu buat gue itu contoh yang buruk lah. Ya itu bukan kemurahan hati, itu kayak sedikit banyak kayak mau jadi pahlawan di siang bolong, jadi bikin lo kayak Mesias sindrom, gue bilangnya. Kita bukan Mesias, kita bukan juru selamat. Ya, pelit sama bijak, sekali lagi jangan sampai bilang itu bijak kalau itu sebenarnya pelit. Amsal bilang cukup sederhana, kitab yang ditulis oleh orang paling bijak yang pernah hidup, namanya Raja Salomo. Dia bilang kalau kita punya sesuatu untuk bantuin orang, kita bisa bantuin dia dan kita tahan, kita berdosa. Jadi
nggak perlu diributin. Kalau gue selalu bilang kayak gitu, jangan sampai alasan hemat atau bijak menghalangi gue dari murah hati. Mendingan gue salah bermurah hati. Dalam artian mendingan dipandang kurang bijak lah ketika kita bantuin dalam kemurahan kita. Gini, jemaat di Makedonia tadi kita baca di 2 Korintus 8, kita tahu kalau menurut orang-orang lain, jemaat lain pasti dianggap kurang bijak karena mereka bukan hanya kekurangan tapi sangat miskin. Bahkan rasul-rasul sampai bilang, udah kalian tuh buat kalian aja udah kurang, udah nggak usah ikut-ikut lah, kasih-kasih buat pelayanan, kata Paulus. Tapi mereka mendesak enggak apa, kami mau ambil bagian dalam pelayanan. Ini pemberian kami, dan bukan hanya mendesak tapi mengagetkan rasul-rasul. Paulus dan para teman-teman sampai kaget, gila mereka memberikan segini banyak, gengs. Mereka yang nggak punya apa-apa. Wow. Apakah dipandang kurang bijak? Pasti. Rasul-rasul udah bilang kok ini nggak bijak untuk kalian memberi. Tapi mereka tetap ngotot untuk memberi. And that's how much they love Jesus. How much they love Jesus. Right? Lanjut. Misal kita udah tahu memberi tapi belum melakukannya, apakah dosa? Ya iyalah. Ya, dosa itu kan ada dua. Kita melakukan yang nggak boleh, atau tidak melakukan yang semestinya dilakukan. So, ada namanya dosa mission. Mission itu melakukan yang nggak boleh. Ada dosa namanya omission. Tidak melakukan yang seharusnya. Oke? Itu dosa dua-dua. Gimana akan bedain? Nah, tuh, lanjut lagi. Jadi, orang kaya salah nggak? Enggak. Di Alkitab banyak orang yang kaya. Pelit yang salah. Ya. Pelit, sombong, itu yang salah. Ya. Orang kaya suka masuk surga, artinya gini, orang yang berpikir dia bisa selamatin dirinya sendiri karena kekayaannya. Kalau di perkataan Yesus kan ada orang kaya yang bukan cuma kaya tapi juga religius. Dia datang, guru, yang baik apalagi yang harus saya perbuat? Ya, Yesus bilang hukum Taurat. Oh, dari kecil, itu mah dari kecil. Oh ya udah gini deh, jual semua yang lu punya. Oke. Habis itu bagi-bagiin semuanya ke orang miskin. Baru datang kemari dan ikutlah aku. Tapi orang itu nggak bisa pergi. Kenapa? Karena banyak hartanya. Jadi apa? Adalah sebuah kebodohan kalau harta menjauhkan kita dari Tuhan. Kecintaan. Ingat, yang akar segala kejahatan itu bukan uang, tapi kecintaan akan uang. So, nggak ada yang salah jadi kaya. Yang salah itu pelit, tamak, ya, serakah, sombong. Itu yang salah. Lanjut. Bolehkah saran supaya kita semakin suka memberi? Ya tadi, ingat aja. Dia yang kaya rela jadi miskin. Kan tadi ayatnya tadi kita baca kan. Ayat tadi lu ulang lagi deh kalau lu masih kurang yakin. Ya, Mak. Dan memberi itu bicara melatih diri. Karena kita nggak terlatih untuk itu. Kita terlatih untuk cuma suka menerima, nggak suka memberi. Kita tuh cenderung nggak tahu terima, kasih. Itu kecenderungan kita. Jadi mesti dilatih. Mesti dilatih memang. Ya, semakin ada kesempatan untuk memberi. Kalau kita melewatkan kesempatan itu, kita melewatkan kesempatan untuk melatih diri. Ya, karena tidak semudah itu memberi, sekali lagi. Tapi mudah buat orang yang bersyukur, yang dipenuhi ucapan syukur. Ya. Yang kaya dalam kemurahan, kalau aku bilang tadi. Apalagi nih? Gimana cara kita tetap setia dan tulus memberi, meski kita sedang diperhadapkan dengan komunitas yang cenderung menjadikan persembahan sebagai ajang menonjolkan diri. Ya, memberi aja tanpa perlu, artinya tanpa perlu diketahui orang. Anonim aja. Anonim aja. Lu bisa memberikannya tanpa taruh nama lo di situ. Kalau mereka semua nonjolin diri, persembahan dari keluarga apa Siringgo-ringgo atau apalah gitu ya, Guru Singa misalnya, persembahan dari, lu nggak perlu tulis itu, tulis aja dari hamba Tuhan untuk Tuhan yang dikasihinya. That's it. Oke, nggak usah ikutin culture pamer itu, ya nggak usah diikutin. Ya. Apakah ada pemberian yang wajib untuk kita berikan? Yang tadi gue udah sebut. Kalau buat gue pribadi, gue baca Alkitab dan cukup jelas. Yesus bilang perpuluhan itu wajib. Matius 23 ayat 23. Nanti bisa dibaca di rumah. Yang satu harus dilakukan. Artinya itu wajib. Harus dilakukan yang ngomong Yesus. Oke? Kalau gue pegang Yesus saja. Perdebatan panjang lebar banyak. Banyak yang setuju, ada yang enggak. Ya, ada yang banyak yang nggak setuju, justru balik ada yang setuju. Oke, banyak kan yang nggak setuju karena emang memberi itu sulit memang. Kita akan cari cara untuk gimana caranya biar kita nggak harus kasih perpuluhan. Ya, karena 100% aja kurang, Bang. Apalagi 90. Oke, itu dulu pandangan gue. Sampai gue ngalamin yang namanya mujizat. Dan kalau udah ngalamin mujizat, nggak ada yang bisa berdebat sama lo. Mujizat gimana, Bang? Ini yang gue alamin. Gue sharing ya, tentang perpuluhan. Mujizat kayak gini loh.
100% kurang, tapi ketika memberanikan diri untuk memberi perpuluhan karena mengasihi Tuhan, karena Yesus bilang itu wajib, harus diberikan. Kami memberanikan diri, gue suami istri, sama istri gue, memberanikan diri untuk memberi, akhirnya apa? Kita cuma punya 90%. Ingat, 100% aja kurang. Dan yang terjadi ketika kita memberi, kita tinggal punya 90%. And this is what happens. Miracles happens. Kenapa? Karena 100% kurang, 90% lebih dari cukup. And that's insane. Ya, dan itu kenyataannya. Sampai hari ini maka kita terus memberi karena Tuhan membuktikan ketuhanannya. Satu-satunya ayat di mana Tuhan di Alkitab menantang kita untuk membuktikan ketuhanannya cuma ada di hal perpuluhan. Ada di Maleaki. Bukankah akan kubuka tingkap-tingkap langit? Ya, artinya Tuhan seperti nantangin. Kalau lu jadi kurang karena perpuluhan, ya, enggak, percaya deh. Karena gue Tuhan, lu nggak akan jadi kurang karena perpuluhan. Nggak percaya, cobain aja. Cobain ketuhanan gue. Bukankah akan kubuka tingkap langit kalau alasanmu memberi adalah takut kurang. Ya, nggak mau kasih perpuluhan karena takut kurang. Silakan, tes ketuhanan saya. Dan akhirnya gue memberanikan diri sama istri dan sampai hari ini kita terus memberikan. Ya, kita terus memberikan. Karena kita tahu gereja juga perlu duit. Ya, ada pengerja di situ, ada operasional. Ya, ada pelayanan ke daerah. Terus semua mesti disupport dengan dana. Ya, kalau nggak mau turun langsung ke daerah, ya kita support mereka yang turun ke daerah. Ya, kalau penggambaran gue buat penginjilan tuh kayak gini. Kalau lu nggak mau turun ke dalam sumur, pegangin tali buat yang turun ke dalam sumur. Oke, baik yang turun maupun yang pegangin tali dari atas, dua-duanya ada luka di tangannya. Luka yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, dua-duanya. Yang ngasih duit juga pasti ada rasa nggak enak, kehilangan karena saya nyari susah-susah, saya berikan tapi apa? Yang itu jadi bisa pelayanan. Jadi ketika pelayanan itu berbuah, ya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak yang terima Yesus. Sukacitanya sama, baik yang langsung turun maupun yang dari jauh mendukung dengan dana. So, ambil bagian dalam pelayanan. Ini sebuah kasih karunia yang dianugerahkan. Jangan lupa itu. Memberi adalah kasih karunia yang dianugerahkan. Apakah better anonim atau pakai nama? Sekali lagi, kalau masalah pengerja biasanya mesti pakai nama biar jelas. Karena gereja juga mesti ada, khususnya pakai laporan ya. Karena kalau gereja saya sih nggak perlu. Kalau gereja kami kebetulan emang gereja kecil, jadi emang sektornya juga langsung ke sinode, nggak perlu tulisan sektor mana, cuman ya kalau kita nggak perlu. Tapi kadang untuk kedisiplinan kadang ada aja soalnya pengerja yang nggak ngasih, ada juga. Jadi yang kayak gini tuh mesti diberesin karena nggak bisa kita membiarkan orang melayani tapi hatinya masih culas. Ya kalau bahasa kita untuk nggak ngasih perpuluhan itu kan mencuri dari Tuhan dan itu ngeri. Ya kalau kita pribadi, tapi sekali lagi ini nggak berlaku secara keseluruhan buat semua gereja karena setiap rumah tangga ada peraturannya sendiri. So itu dari gue. Lanjut. Memberi ke dalam dulu baru keluar atau keluar dulu baru ke dalam, nggak ngerti. Kalau gue sih udah pasti ke dalam dulu, makanya gue kasih perpuluhan dulu. Ya gue kasih perpuluhan dulu. Habis itu baru yang kedua pengeluaran utama ya pasti buat keluarga lah. Buat keluarga orang-orang yang terdekat kita dulu. Jangan sampai kita bantuin orang lebih getol daripada bantuin keluarga kita sendiri. Sebuah kekonyolan. Ya, sebuah kekonyolan. Lanjut. Wajibkah perpuluhan jumlahnya 1/10 dari pemasukan? Namanya aja perpuluhan 1/10. Kalau 1/3 namanya pertigaan. Enggak. Ya namanya aja perpuluhan ya udah 10% itu yang Tuhan wajibkan. Ya. Banyak orang bilang, "Wah, 10%." Gini, orang bilang perpuluhan tuh ada 3 katanya. Yang debat sama gue banyak banget, apalagi pas udah mulai gue posting perpuluhan. Karena pasti ada perdebatan karena orang tuh punya kecenderungan untuk pelit, nggak mau rugi. Ya, padahal kalau kita memberi buat rumah kita, buat keluarga kita sendiri, nggak ada ruginya tuh. Kita memberi hadiah misalnya untuk istri, misalnya nanti one day lu pada merit yang laki-laki, dengerin gue ya. Lu merit nanti lu beli hadiah buat istri lu nggak rugi. Itu kan buat lu sendiri. Istri senang, suami senang. Ya. Oke. Mana sih? Kak Kristo, menurut Kak Kristo, apakah seorang pendosa boleh tetap memberi kepada sesama? Nggak, seorang pendosa mesti bertobat. Nggak ada pilihan kalau di Alkitab. Pendosa itu mesti bertobat. Nggak bertobat, ya binasa. Ya, itu nggak ada pilihan. Jadi abis itu mau ngapain? Karena kalau nggak bertobat juga nggak ada gunanya memberikan persembahan, ngapain juga. Kita tahu, ya bertobat ini ya, saya satu, ya buat yang nanya tadi, ya saya satu, bisa baca di rumah nanti. Emang di rumah sekarang. Bisa baca ntar malam. Ya saya 1 ayat 10
10 judulnya ada di situ. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Yesaya 1, gue saranin mulai ayat 11 sampai 18 atau 19. Yesaya 1 ayat 11 sampai 19. Yap, that's for you. Lanjut, mana lagi? Masalah perpuluhan itu dipakai gimana nya sama Tuhan itu urusan gereja itu dengan Tuhan kan? Iya iyalah. Misalnya gini, ada orang pura-pura miskin di jalanan gitu, pura-pura kakinya buntung, terus lu punya, aduh kasihan banget ya, aduh kita bantuin. Terus habis itu ternyata dia pura-pura. Ya kan itu urusan dia atau urusan kita? Urusan dia kan? Urusan kita adalah kita bermurah hati. Seperti Bapak kita murah hati. Ya, entah dia nipu kita atau enggak, itu udah urusan dia sama Tuhan. Gue sih percayanya kayak gitu aja. Jadi hidup tuh simple, yang gak usah terlalu ribet. Kecenderungan kita mau cari tahu duit kita diapain biasanya karena kita masih punya kecenderungan pelit. Itu gara-garanya. Alright, makanya cari gereja jangan yang gede-gede lah. Cari gereja tuh yang kecil, yang lu tahu kalau lu kasih itu udah pasti buat minggu depan kita masih bisa kebaktian di situ, ya buat pembangunan yang mungkin belum selesai, AC-nya mungkin belum kebeli. Ya coba cari gereja tuh yang kecil lah, yang lu tahu lah kalau lu kasih duitnya kemana gitu. Jangan gereja yang gede, yang nggak jelas, yang operasionalnya aja udah nggak tahu berapa duit, yang kayak gitu-gitu susah lah. Ya kita kan sekarang lagi nyari gereja tuh yang real. Di masa pandemik ini kita cari gereja tuh yang bukan cuma ngurusin nyewa gedung, bayar sewa gedung, tapi ngurusin jemaat juga yang kekurangan gitu loh. Ya mikirin buat pelayanan misi ke daerah. Kita nyari gereja yang real kan. Yang kayak gini kan jadi ketahuan nih, di momen kayak gini kita tahu gereja kita real apa enggak. Ya, saling membantu harusnya. Persekutuan ini real atau cuman kayak kumpul-kumpul nggak jelas gitu. Ya, yang gue berharap kita didapati murah hati seperti Bapak kita. Ya hanya dengan demikian kita tahu kita anaknya ketika kita bermurah hati. Ya, karena Bapak kita murah hati mestinya anak-anaknya juga. Kalau Bapak kita murah hati kita pelit, kita patut malam ini berlutut di hadapan Tuhan dan menyesal dan minta ampun, bertobat dari jalan kita yang salah dan mulai ambil jalan yang baru yang namanya kemurahan. Yang mudah-mudahan kita kaya dalam kemurahan. Lanjut. Mejua-jua. Bujur. Sikat ya. Udah nih jam 8 nih. Iya betul. Lockout nih gue. Atau kita berdoa dulu ya. Biar Kristen ya. Tuhan Yesus terima kasih buat malam ini, bersyukur buat kesempatan yang indah kami bisa mengenal isi hati Tuhan, dan terima kasih sudah mengarahkan kami, menyatakan kesalahan kami, tapi juga memberikan kami semangat motivasi yang benar untuk menyadarkan diri kami bahwa kami telah dianugerahi. Ada sebuah kasih karunia untuk kami bisa memberi, untuk bermurah hati, karena kami tahu ketika kami bermurah hati, kami yakinkan kami bahwa kami benar-benar adalah anak-Mu, dan kami bersyukur buat pengorbanan Yesus Kristus yang menjadikan modal bagi kami untuk bermurah hati. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya dalam kemurahan hati. Makasih Bapak berdoa buat semua anak-anak Permata Tanjung Priok yang join, yang lagi tuning in, dan siapapun yang lagi melihat ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap kami sehingga kami bisa bermurah hati, karena kami tahu ini nggak mudah. Ya biar Roh Kudus mengambil alih hidup kami sehingga daging kami yang lemah ini tidak terus-terusan mengacau kehidupan kami. Ya, ini kami Tuhan berbalik kepadamu dan berdoa, memohonkan biar Engkau buat hati kami jadi hati yang murah hati. Biar kami kaya akan kemurahan. Kami murah hati seperti Bapa kami yang di surga murah hati. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa di surga, di dalam satu nama yang buat doa kami bukan hanya didengar, tapi juga dikabulkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mejua-jua. Bujur.